kelas 10 IPS 4, siswa total 39, baru 20 yang masuk ya. Oke. Baik ya. Apa itu penginderaan jauh? Ya, penginderaan jauh adalah jadi kalau bicara tentang pengetahuan dasar peta ya, kemudian penginderaan jauh dan SIG itu sebetulnya merupakan eh, satu rangkaian gitu ya. Jadi ujungnya adalah peta itu dibuat. Nah, bagaimana peta itu dibuat? Ada beberapa teknik atau ada beberapa cara. Yang paling pertama yang digunakan pada sebelum ada perkembangan teknologi gitu ya, itu menggunakan pemetaan secara teoretis, artinya mengukur langsung di lapangan. Nah, kalau mengukur langsung di lapangan itu ya menggunakan alat-alat yang memang khusus untuk pemetaan di lapangan. Jadi bahasan kita untuk bab yang kedua ini adalah tentang peta, penginderaan jauh, dan SIG ya, pengetahuan dasarnya. Apa itu peta? Kemarin sudah pernah disampaikan ya di formnya. Kemudian juga penginderaan jauh, dan kemarin sudah ada tugasnya ya, tugas untuk mencari citra dan segala macamnya. Nah, sekarang hanya pengantar materinya saja. Untuk pekan depan kita akan penilaian harian untuk materi ini. Jadi pekan depan penilaian harian untuk materi bab kedua. Nah, tidak apa-apa, tidak perlu dinyalakan videonya, tinggal didengarkan saja suaranya. Tapi nanti di akhir ada penugasan ya, karena mungkin masih ada waktu untuk penugasan gitu. Tapi tidak terlalu berat, ya mudah-mudahan aja. Kita lanjutkan. Jadi penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang akan dikaji. Jadi peta selain dihasilkan dari pengukuran data lapangan ya, menggunakan peralatan pengukuran peta, pengukuran tanah gitu ya, kemudian teodolit misalnya gitu ya. Mungkin pernah lihat orang-orang yang lagi mengukur jalan. Nah, itu juga bagian dari proses pembuatan peta gitu. Kemudian pakai mistar, pakai meteran yang bisa berjalan, atau pakai roll gitu ya. Nah, itu bagian dari pemetaan secara langsung di lapangan. Nah, bagaimana caranya supaya hal-hal seperti itu tidak lagi dilakukan karena kemajuan teknologi? Maka muncullah ide untuk menggunakan wahana gitu ya, tanpa kita perlu mengukur langsung di lapangan gitu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kendala, misalnya pemetaan di laut kan tidak bisa diukur secara langsung gitu ya, artinya menggunakan peralatan yang mungkin cukup mahal gitu. Nah, makanya kemudian digunakanlah yang namanya penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu artinya apa? Menginderakan dari jauh gitu ya. Jadi melihat objek dari jauh tanpa harus menyentuh objeknya gitu. Istilahnya kenapa kok penginderaan jauh? Ya itu tadi gitu ya. Karena tidak perlu menyentuh objeknya, tapi sudah bisa diinderakan gitu. Bukan berarti ini ilmu mistis dan segala macamnya ya, walaupun penyebutannya penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah salah satu teknologi dalam pembuatan peta. Jadi yang dihasilkan dari penginderaan jauh juga adalah peta gitu ya, peta. Nah, ini contohnya misalnya ya, contoh dari apa yang sudah didapat dari penginderaan jauh ya. Satelit, yaitu namanya citra satelit ya, citra satelit ya. Ini yang dicontohkan adalah citra satelit Landsat.
Jadi dari resolusi 30 meter, kemudian 15 meter, dan resolusi yang paling tinggi yaitu 5 meter. Itu ya terlihat gitu. Nah, ini yang paling tinggi lagi, yaitu resolusinya 60 cm. 60 cm berarti dua penggarisan gitu ya, dua penggaris 30 cm, dua. Nah, berarti kalau mobil mungkin kelihatan, nah, itu tuh bisa kita lihat gitu ya, mobil ya di jalanan ini ya. Kemudian mungkin juga kantor kecil-kecil ya, atau mungkin orang lagi tiduran juga bisa terlihat gitu ya, seperti itu. Nah, sebentar. Citra itu dibagi menjadi dua ya, citra foto ya, dan citra non foto. Citra foto adalah gambaran dari suatu gejala permukaan bumi sebagai hasil pemotretan perekaman menggunakan kamera ya. Nah, ada citra foto berdasarkan warna yang digunakan, yaitu warna asli. Nah, kemudian ini contohnya ya, warna asli. Kemudian ada foto warna semu. Nah, ini warna semu, jadi bukan warna aslinya. Nah, ada citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Ada citra foto tegak lurus dengan objek gitu ya. Kemudian ini foto condong ya, dia agak miring. Kemudian nah, ini sangat condong. Bedanya condong dengan sangat condong adalah cakrawala ya, garis cakrawala. Kalau di peta condong itu garis cakrawalanya tidak tergambar. Tapi kalau di peta sangat condong ini garis cakrawala atau batas pandang bumi ya, ini terlihat gitu. Jenis citra foto berdasarkan sudut lipatan kamera. Nah, ini sudut lipatan kameranya. Kemudian ada citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Ada citra foto tunggal, jadi hanya menggunakan satu kamera saja. Dan ada foto jamak, bisa menggunakan multi kamera atau juga bisa menggunakan multi lensa. Jadi ada yang kameranya banyak, ada yang kameranya satu tapi lensanya banyak gitu. Kemudian ini adalah citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Citra foto ultraviolet ya, citra foto yang dibuat menggunakan spektrum ultraviolet. Nah, itu terlihat warna ultraviolet lebih dominan. Ini yang bisa membedakan antara objek yang satu dengan objek lainnya dari apa? Dari warna. Misalnya apa? Kalau dilihat dari gambar, warna gelap ini adalah warna perairan ya. Warna hijau mungkin adalah hutan gitu ya. Dan warna violet ini adalah mungkin sebagai daerah yang terbangun gitu ya, misalnya gedung, rumah, dan segala macamnya. Ini menggunakan ortokromatik, foto yang dibuat menggunakan spektrum tampak dari warna biru hingga warna sebagian hijau. Ini akan terlihat sangat jelas ya, terlihat sungai, kemudian hutan, ya, jalan, dan segala macamnya. Ini baik untuk proses penginventarisasian sumber daya alam. Kemudian ada pankromatik yang menggunakan semua spektrum tampak. Nah, ini sangat terlihat jelas seperti citra foto warna asli gitu ya. Memang pankromatik warnanya asli. Ini kemudian citra foto inframerah asli menggunakan spektrum inframerah. Yang terlihat adalah bagian dari lebih banyak warna merah gitu ya. Nanti kenapa kok banyak warna merahnya? Nah, itu nanti tergantung dari vegetasi yang terekam oleh sensor gitu ya. Ingat ya bahwa ini adalah tampilan bumi dilihat dari atas ya, bukan dilihat secara vertikal, tapi secara horizontal, tapi secara vertikal gitu ya. Jadi posisi mata kita itu ada di langit atau di awan gitu, untuk kemudian melihat ke bumi. Nah, ini citra foto inframerah modifikasi. Nah, ini contohnya inframerah modifikasi. Nah, kemudian ada citra non-foto. Citra non-foto itu berdasarkan spektrum elektromagnetik. Ada citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Kemudian ada sensor yang digunakan, ada citra tunggal dan citra multispektral. Wahana yang digunakan ada citra dirgantara, menggunakan kendaraan-kendaraan yang terbang gitu ya dari bumi, misalnya pesawat, helikopter, ya, drone bisa. Itu citra dirgantara.
ada citra satelit. Nah, ini perbedaan antara citra foto dan citra non foto. Nanti bisa dilihat di slide nanti yang dibagikan. Nah, apa saja perkembangan dari teknologi remote sensing? Ya, remote sensing itu dimulai dari yang paling generasi awal itu adalah foto udara. Jadi bagaimana foto udara itu digunakan untuk menghasilkan peta atau menghasilkan gambaran dari objek di permukaan bumi gitu. Foto udara kemudian ada satelit NOAA, kemudian ada satelit SPOT, Landsat ya. Kemudian IRS yang berupa radar, IKONOS, QuickBird small format. Ini contoh produk dari foto udara pankromatik hitam putih ya. Ini dilihat dari atas, yaitu bentukan berupa bandara ya, airport. Ini dari tahun 94 sampai tahun 96, ini perbedaannya. Kemudian ini foto udara ya, false color. Nah, ini adalah tumpukannya. Jadi kalau untuk menghasilkan gambaran objek secara lengkap itu tidak bisa langsung terbang terus foto sekali gitu ya, tapi harus berkali-kali, dan itu harus merupakan tampalan gitu ya, tampalan. Jadi gambar di ini dan gambar di masa foto yang ini juga, ini ada gambar ini di belakang ini. Nah, ini juga sama, di balik ini ada gambar ini di balik ini, jadi bertampalan gitu ya, sehingga disusunlah seperti ini. Maka kita bisa tahu, oh ternyata diambilnya dari arah sini, jadi dari sini ke sana gitu ya, artinya pesawatnya terbang atau drone-nya terbang misalnya, atau kitanya mungkin terlihat yang melihat dari atasnya seperti itu. Citra foto NOAA. Ini citra NOAA, citra. Ini digunakan untuk cuaca. Ini ya terlihat badai siklon di situ. Nah, ini juga citra NOAA gitu ya. Citra tergantung dari fungsinya. Kalau fungsinya hanya berupa pemantauan cuaca misalnya, karena pemantauan cuaca tidak perlu sampai pada menembus batas tanah gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihat hanya berupa hanya objek yang diamati itu atmosfer gitu kan, yaitu awan ya, hujan, atau misalnya seperti ini badai gitu ya, badai siklon segala macamnya, antisiklon. Nah itu. Nah ini citra GMS yang digunakan oleh Indonesia salah satunya ya. Ini satelit lingkungan dari 8. Kemudian ini Landsat itu banyak digunakan untuk sumber daya alam ya, terutama hutan, bentuk bentang lahan dan segala macamnya. Ini sangat baik. Lihat di situ ada kotak kecil, terlihat kota Pontianak ya. Nah, ini kota Pontianak kalau diperbesar, diperbesar lagi ini kota Pontianaknya. Nah, ini kalau diperbesar ini makin besar lagi, pecah gitu ya. Kenapa? Itu tergantung dari resolusi ya, resolusi gambarnya. Makin besar resolusi, tadi ya saya bilang bahwa makin besar resolusi makin jelas kelihatan gitu objeknya kalau diperbesar. Tadi ada QuickBird itu 60 cm. Jadi kalau diperbesar sampai batas 60 cm, sampai terlihat pada 60 cm ya di lapangan, itu masih terlihat jelas gitu. Nah, kalau ini kan resolusinya mungkin tidak sampai 60 cm gitu ya. Nah, ini spot 20 meter. Nah, ini kenapa ada sebutan 20 meter? Karena resolusinya 20 meter. Lebih dari 20 meter kalau di zoom jadi gambarnya pecah gitu. Ini spot 10. Nah, ini adalah resolusi tinggi 2,5 meter ya, menggunakan spot 5. Nah, ini Landsat dan spot ya, resolusinya berbeda-beda. Lihat ya resolusinya ya. Untuk yang resolusi 15 meter itu sangat tidak terlihat pabrik kilang minyaknya. Kemudian kalau spot yang resolusinya 10 meter itu hanya terlihat seperti itu ya. Ini spot 5. Kemudian ini yang lebih jelas lagi, yaitu resolusi 2,5 meter. Jadi kalau makin kecil angka resolusi berarti gambarnya makin baik. Termasuk kalau di zoom itu tidak pecah gitu ya, terlihat lebih jelas.
ICONOS, ini ICONOS ya, 1/5000. 1/5000 berarti apanya? Ukuran petanya ya, 1 cm di 1 cm di foto, di citra, itu sama dengan 5000 cm di lapangan gitu ya, karena kan skalanya sama dengan skala peta. Ini ICONOS 1/2500 ya. Nah ini ICONOS 1/1000 ya. Ingat ya bahwa prinsip peta kemarin sudah pernah di awal di form, bahwa makin kecil angka skala berarti tampilannya akan makin detail ya. Ini kan detail ya, detail. Tapi makin besar angka skala nih 5000, maka tampilannya makin besar, makin luas gitu ya, makin luas. Tuh. Ini contoh dari satelit QuickBird ya, QuickBird specification. Nah, ini QuickBird yang 60 cm ya, 60 cm. Ini QuickBird yang 2,4 meter. Nah, ini citra QuickBird di pelabuhan Waingapu di Sumba Timur. Kalau kita lihat di situ yang ada perbedaan ya, antara ini adalah daerah pesisir di pulau ya, pelabuhan Waingapu berarti dia di pesisir nih ya. Pelabuhannya di sini, kenapa nggak di sini ya? Kenapa? Karena ini adalah terumbu karang ya, warnanya beda dengan warna ini. Ini adalah laut yang kedalamannya lebih dalam ya dibandingkan dengan ini. Kalau pelabuhannya ditaruh di sini ya, berarti kapal masuk ke sini nanti kandas gitu ya. Makanya adanya di sini, sehingga nanti kapal berlabuh di sini ya, samping kiri dan samping kanannya. Ini pelabuhan ya, fungsinya banyak dari penginderaan jauh ini. Nah ini contoh QuickBird. Nah ini yang mungkin gambar ikonik dari Dubai ya. Nah, mungkin ini tahu apa ya, piramida ya, QuickBird satelit yang menggambarkan piramida di Mesir. Ini radar. Nah selain ada citra juga ada radar ya. Radar juga citra ya, maksudnya dia citra non foto gitu. Kenapa dia disebut radar? Karena dia tidak menggunakan sinar matahari sebagai tenaganya. Kalau yang lain, sinarnya datang dari matahari mengenai objek, kemudian direkam oleh sensor. Sama kayak kita lagi lihat benda di depan kita. Kenapa bisa lihat benda di depan kita? Karena ada cahaya. Cahayanya menyinari benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, mata kita ini sebagai sensor ya, benda tadi yang direkam oleh sensornya. Nah, cahayanya, kenapa bisa lihat benda itu? Karena tenaganya adalah cahaya, entah itu sinar lampu kah atau sinar matahari. Nah, kalau foto-foto yang sebelumnya itu menggunakan tenaga sinar matahari. Nah, kalau ini menggunakan tenaga dari sensornya sendiri. Jadi sensornya itu bisa menembakkan tenaga ya, atau menggunakan sonar, atau bisa menggunakan juga suara gitu ya. Nah kemudian dia menembakkan radar gitu ya ke objek. Nah dari objek kemudian dipantulkan lagi ke radarnya itu. Nah ini contoh sampler of radar image ya. Nah ini radar image. Jadi penggunaannya juga berbeda gitu ya, penggunaan juga berbeda. Oke. Nah ini yang lainnya lagi yaitu small aerial photo. Nah ini menggunakan apa? Menggunakan trike atau gantole bermesin. Ya, ini bisa membedakan jenis hutan. Membedakan jenis hutan. Nah ini terbangnya, jalur terbangnya gitu ya, jalur terbang. Jadi terbangnya di sini, nah, dia foto. Nah kemudian fotonya ditampalkan, jadilah bentuk seperti ini. Nanti jadinya adalah peta. Ya, aplikasinya buat apa? Buat perkotaan, perencanaan perkotaan, pertanian, ya, eksplorasi minyak dan gas, kehutanan. Ya. Nah ini macam-macamnya untuk pemanfaatannya. Penerapan teknologi ya, untuk cuaca iklim misalnya, pemantauan siklon dan segala macamnya ini. Kemudian untuk penanggulangan bencana ya. Kemudian perubahan iklim global
pemantauan lingkungan pertahanan negara, kemudian juga penanggulangan bencana. Ini kegunaan untuk pendeteksi kebakaran hutan ya, menggunakan NOAA dan GMS. Nah, ini untuk pemantauan kekeringan di Jawa ya. Nah, jadi kekeringan juga bisa dipantau menggunakan penginderaan jauh ya, citra penginderaan jauh. Kemudian ini pemanfaatan data satelit untuk pemantauan tsunami di Aceh. Nah, ini adalah bukan proyek prediksi ya, tapi memang sudah terjadi tsunami di Aceh waktu itu. Nah, ini adalah simulasinya. Nah, kemudian produk dari, nah ini turunannya ini ya. Ini citra ya, kemudian diturunkan jadi ini model pemetaan rawan longsor. Kemudian ini hasilnya ya, sumber daya alam geologinya. Nah, ini adalah data umumnya. Nah, gitu. Ini untuk contoh di pemantauan gunung api ya, untuk nih di Gunung Bromo. Nah, untuk perikanan, zona potensi penangkapan ikan. Nah, ini untuk pembangunan daerah tertinggal ya, untuk pemetaan pulau-pulau terkecil. Tuh ya, terlihat jelas tuh ya, Pulau Miangas. Nah, ini di petanya. Pulau Nipa, ini petanya. Ini ya contohnya Pulau Miangas. Baik ya, nanti jika kemudian terputus kita sambung di web WhatsApp ya, nanti ya di web WhatsApp. Tapi hanya untuk tugas hari ini saja. Dan itu juga nanti menunggu upload video ini selesai. Ini untuk pengelolaan daerah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini ya petanya. Jadi model 3D kemudian dijadikan peta. Baik, itu saja ya, mungkin ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau ditanya monggo silakan di unmute kemudian boleh bertanya. Silakan. Untuk ultraviolet maksudnya apa ya, Pak? Maksud dari ultraviolet itu adalah ini jadi sinar matahari itu kan memancarkan gelombang ultraviolet ya. Memancarkan 7 jenis gelombang ya, kalau tidak salah 7 jenis gelombang yang dia itu bersamaan meradiasi bumi ya melalui sinar matahari gitu. Nah, salah satunya itu adalah ultraviolet ya, atau bisa juga inframerah. Nah, ultraviolet atau inframerah selain itu juga banyak, ada sinar gamma, sinar beta, sinar X-ray ya, itu semua kan memancar ke bumi gitu. Tapi kita tidak bisa lihat, kita hanya bisa lihat sinar matahari ya warna cerah saja gitu ya. Tapi sebetulnya secara gelombang elektromagnetik itu dia punya 7 macam gelombang ya, 7 macam gelombang. Nah, gelombang-gelombang ini salah satunya ditangkap oleh sensor gitu ya, sensor yang memang khusus untuk menangkap sinar ultraviolet gitu, atau misalnya inframerah. Nah, sehingga apa? Sehingga tinggal memainkan filter ya dari si sensor gitu ya. Misalnya gini ya, kan kalau ada ya orang yang penglihatannya itu tidak bisa melihat semua warna, kan ada ya, yang hanya warna biru saja misalnya, kayak Mark Zuckerberg itu kan yang punya Facebook. Kenapa Facebook dominan warna biru? Karena sebetulnya dia buta warna dan hanya bisa melihat warna biru gitu kan. Nah, maka Facebook itu warnanya biru semua. Nah, sama seperti itu gitu ya, sama seperti itu. Jadi bukan ada gangguan ya, tapi memang sensornya dibuat tidak semua warna ya, tidak semua warna untuk direkam ya. Lagi-lagi kenapa kok tidak semua warna? Kenapa tidak warna, enggak semua warna aja Pak gitu kan? Tergantung dari penggunaan ya. Misalnya gini, kalau mau memantau hutan ya, bedakan hutan sama kota misalnya ya. Mungkin kalau kota gampang kalau pakai
semua warna gitu ya. Jelas. Kenapa? Karena akan terlihat oh ini jalanan, ini gedung gitu ya. Ya, tapi kalau yang semua warna digunakan untuk hutan misalnya gitu ya, kan akan jadi tersamar gitu antara hutan, jalan kecil dengan eh, pepohonan gitu misalnya. Ya, kenapa demikian? Karena warna warna jalannya juga kalau dia ditutupi rumput, warnanya hijau juga gitu kan. Maka tidak terlihat gitu. Maka yang digunakan adalah eh, saluran dari sinar, misalnya pakai ultraviolet gitu ya, atau yang pakai sebagian tampak warna hijau atau biru gitu ya, sehingga nanti kelihatan gitu, oh ini ternyata jalan, kenapa warnanya beda dengan warna hutannya gitu. Walaupun di jalanannya itu ada rumput misalnya, nah itu tetap akan di apa namanya, tetap sensor itu bisa membedakan, oh ini itu jalan, ini bukan rumput gitu. Gitu ya pertanyaannya. Jadi kenapa juga menggunakan spektrum ultraviolet misalnya, atau menggunakan spektrum inframerah gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Silakan. Masih ada waktu 2 menit. Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, dicukupkan sampai sini. Tapi karena masih ada waktu 30 menit ya di kelas. Sorry, 20 menit ya. 10 menit ya. 10 menit di kelas. Coba nanti nanti ini habis ini saya posting videonya ya. Kemudian nanti sorry bukan itu ya. Sorry, tugasnya bukan itu. Untuk yang Zoom meeting. Yang tugasnya Zoom meeting ini aja nih ya. Nah, ini. Masuk ke grup geografinya ya, kemudian coba gunakan fitur share location dari WhatsApp-nya ya, kirim yang ini, kirim lokasi Anda saat ini ya, bukan yang berbagi lokasi terkini, tapi yang kirim lokasi Anda saat ini, karena kita mau menggunakan teknologi teknologi GPS yang termasuk salah satu dari teknologi pemetaan gitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nanti saya bisa lihat, oh ternyata rumahnya di sini dan ini bisa dipetakan gitu ya. Nah, itu. Terus kalau sudah, Itu tugas Pak. ya, Itu tugas. ya tugas nih tugas. Kan Oke. kemarin sudah ya. Nah, sekarang lagi lakukan tapi ini di grup WhatsApp ya. Kan kalau yang kemarin sudah ya nggak apa-apa, tapi ini yang untuk hari ini aja. Terus kemudian kalau ini udah kemarin ya, ini tidak usah, tapi ini aja. Nah, ini Ya, share. kemarin udah Pak. Iya kemarin udah yang itu tadi. Sekarang ini coba Lagi ini ya. lagi Jadi buat gitu. buat absen aja, buat absen. Oke, ada yang Oke mau Pak. ditanya? Baik, udah itu aja ya. Karena waktunya sudah habis nih, 1 menit Ya Pak. lagi. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya Pak. Ya, Alif, silakan, silakan.